Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Kesehatan. Kali ini kita masuk ke materi pertemuan kelima. Kita akan membahas mengenai coping stres. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana proses munculnya stres, ya, kemudian dinamika stres itu sendiri sampai kepada kita membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stres. Maka topik ini akan ditutup, ya, topik stres ini akan ditutup dengan materi mengenai coping stres atau pengatasan, ya, mengatasi stres yang kita alami. Ini sedikit pengantar, ya, bahwa hampir semua individu dari segala usia pasti pernah mengalami stres. Dan dari sejak kita kecil sampai kita dewasa, kita terus mencoba untuk menghadapi stres kehidupan yang kita alami. Selama masa kanak-kanak, ya, kita belajar bagaimana mengelola stres yang timbul dari kehidupan kita, dari situasi yang menakutkan, dan di sana kita belajar banyak dari pengalaman kita, apakah kita berhasil mengatasi stres yang kita alami atau kita gagal. Umumnya, ketika kita mengalami stres, kita akan melakukan coping. Kenapa demikian? Karena ketegangan emosional dan fisik yang menyertai stres yang kita alami menyebabkan kita merasa tidak nyaman. Sehingga perasaan tidak nyaman akibat stres inilah yang kemudian memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres yang kita alami. Banyak hal yang pernah kita lakukan mungkin ketika kita mengalami stres. Misalnya kita mendengarkan musik, ya, sebagai salah satu bentuk cara bagaimana kita mengatasi stres. Kemudian menonton TV atau kita curhat ke teman kita. Nah, inilah yang disebut dengan coping. Jadi secara teoritis, coping ini didefinisikan sebagai proses di mana orang mencoba mengelola perasaan mereka dalam menilai situasi stres, di mana dalam situasi stres tersebut terjadi perbedaan antara tuntutan dari lingkungan terhadap kita dan sumber daya yang kita miliki. Nah, inilah yang dicoba untuk dikelola, mengelola perasaan, ya, mengelola bagaimana penilaian kita terhadap situasi yang penuh stres itu. Nanti upaya kita dalam menghadapi stres atau mengelola stres ini tidak selalu mengarah kepada penyelesaian masalah. Maka coping ini tidak sama dengan problem solving, tidak sama dengan pemecahan masalah. Coping ini bagaimana kita mengelola perasaan kita dalam menghadapi stres, ya. Nah, bisa saja mungkin ketika kita menghadapi situasi penuh stres, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya mentoleransinya atau menerimanya, ya, atau kita menghindari atau melarikan diri dari situasi penuh stres. Misalnya ada tugas, ya, di mana tugas itu kita nilai sebagai tuntutan yang tinggi, di mana kita nggak memiliki kemampuan memenuhi tuntutan itu, sehingga ini menyebabkan stres. Nah, respon kita bisa saja kita tidak melakukan apa-apa, ya, menghindari atau nggak usah ikut kuliah karena ada tugas, ya, atau ada presentasi kita nggak ikut kuliah, itu juga disebut dengan coping. Jadi coping ini kita bisa katakan sederhananya adalah respon, ya, respon yang kita lakukan dalam menghadapi situasi penuh stres. Bisa nanti yang kita kelola adalah perasaan kita, atau bisa juga coping itu nanti mengarah kepada pengatasan masalah. Nah, proses mengatasi atau coping ini bukanlah peristiwa tunggal, artinya coping ini bisa bertukar-tukar, ya,
atau, misalnya awalnya kita menolak ya, atau menghindar, tapi kemudian kita malah, mengusahakan begitu ya. Nah, kalau di sini dikatakan, karena coping melibatkan transaksi terus-menerus dengan lingkungan. Proses terbaik dilihat sebagai rangkaian dinamis penilaian. Jadi, mungkin awalnya kita menilai situasi itu penuh stres, kemudian kita melakukan reappraise atau penilaian ulang dan berusaha menyesuaikan diri kita dengan stres yang kita hadapi. Nah, umumnya coping ini dibagi dua. Ya, ada emotion focus coping dan ada problem focus coping. Kalau emotion focus coping ini ditujukan mengendalikan respon emosional akibat stres yang kita alami. Jadi yang kita atasi adalah emosi kita ketika kita menghadapi stres. Tapi sebenarnya kita tidak mengatasi masalah yang kita hadapi yang menyebabkan kita mengalami stres tadi. Hanya mengelola emosi kita ya, mengendalikan respon emosional kita. Nah, dalam pengendalian respon emosional ini bisa kita lakukan dengan pendekatan perilaku ataupun kognitif. Pendekatan perilaku yang dimaksud misalnya ketika kita mengalami situasi stres, kita mengalihkan stres kita dengan misalnya ya minum alkohol atau menggunakan obat-obatan, merokok, kemudian mencari dukungan emosional dengan curhat dengan teman kita ya. Kemudian bisa juga mungkin update status sebagai salah satu bentuk emotion focus coping ya. Kemudian olahraga atau menonton TV, ya, atau pengalihan lainnya. Tapi lagi-lagi di sini perlu kita perhatikan bahwa emotion focus coping sebenarnya kita, dalam menghadapi stres tidak mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, tapi hanya mengelola perasaan kita atau emosi kita akibat stres itu. Nah, lalu ada pendekatan kognitif, di sini, dengan menggunakan, daya pikir kita, kita mencoba meredefinisi ya atau mempertimbangkan situasi itu, memahami kembali situasi itu dan pada akhirnya kita mungkin membuat perbandingan ya. Mungkin saya tidak lebih buruk daripada orang lain, masih ada orang lain yang lebih buruk situasinya daripada saya. Nah, ini yang kita lakukan dalam proses kita mengelola respon emosional kita. Ya, atau bisa juga dengan mekanisme pertahanan diri. Mungkin kita, sangat mengenal ya mekanisme pertahanan diri yang disebutkan oleh Sigmund Freud ya, ada rasionalisasi, sublimasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu problem focus coping. Ini tujuannya mengurangi tuntutan situasi stres. Jadi sudah action ya, mengurangi tuntutan dari lingkungan atau memperluas sumber daya kita. Maksudnya meningkatkan kompetensi kita dalam menghadapi tuntutan lingkungan itu. Contohnya ya, ketika kita mengalami stres dalam bekerja, ya mungkin kita memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, ini artinya kita mengurangi tuntutan lingkungan ya karena kita tahu bahwa kita tidak akan mampu menghadapinya. Akhirnya kita memilih untuk berhenti bekerja. Nah, di sini kita tidak memperdulikan respon emosional ya, tapi kita melakukan sesuatu untuk menghadapi stres ini, tapi bukan dalam rangka mengelola emosi yang kita hadapi terkait stres ya. Kemudian bernegosiasi untuk memperpanjang waktu pembayaran tagihan ya contoh. Misalnya kita mengalami tekanan, stres karena hutang piutang ya, akhirnya kita melakukan negosiasi. Nah, ini untuk mempengaruhi tuntutan lingkungan. Merancang jadwal baru untuk mempelajari ya, artinya mungkin kita stres dalam mengelola kuliah kita ya, akhirnya kita coba buat jadwal baru belajar itu kira-kira kapan. Nah, ini juga, dalam rangka ya untuk, memperbaiki kompetensi kita. Mencari pengobatan medis, psikologis ya ketika kita menghadapi stres atau mempelajari keterampilan baru.
Nah, orang cenderung menggunakan problem focus coping ketika mereka percaya bahwa mereka memiliki sumber daya, mereka merasa bahwa mereka mampu begitu untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengurangi stres yang mereka hadapi. Bisa dengan menguatkan kompetensi diri atau dengan mengubah tuntutan lingkungan kepada kita. Nah ini misalnya, caregiver ya, sini tertulis pengasuh. Caregiver pasien yang sakit parah, ini biasanya menggunakan problem focus coping ya. Mereka tidak mempedulikan emosi yang ada dalam diri mereka, respon emosional, tapi lebih kepada apa yang harus dilakukan menghadapi stres ini. Nah ini biasanya banyak dilakukan ketika sebelum kematian, maksudnya dalam masa-masa sulit ya menghadapi penyakit, namun kemudian setelah kematian, orang yang diasuh, biasanya caregiver ya tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya, tapi, mereka mungkin hanya melakukan emotion focus focus coping, mengendalikan perasaan mereka. Karena memang tidak bisa melakukan, hal apapun untuk mengembalikan kembali orang yang sudah meninggal dunia ya. Nah, ini ada, 4 metode coping yang baik untuk kesehatan fisik dan psikologis. Seperti apa sih ya kita, supaya menjadi sehat fisik dan psikologis ketika kita menghadapi stres? Pertama, engaging positive emotion. Coba libatkan emosi positif atau munculkan dalam diri kita emosi positif untuk melunakkan atau menyeimbangkan perasaan tertekan. Ya, emosi positif itu bisa dalam bentuk rasa bersyukur ya, eee, kemudian merasa bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Nah, dalam, situasi penuh stres, kita mendahulukan munculnya emosi positif dalam diri kita. Nah, ini salah satu metode coping yang baik ya. Kemudian finding benefits or meaning. Nah, jadi kita coba cari apa nih benefitnya, apa nih meaningnya dari pengalaman stres yang kita alami. Ya bisa kita menggunakan nilai-nilai agama mungkin untuk mencari makna dari tekanan yang kita rasakan ya. Misalnya kita mengalami suatu penyakit, kemudian kita mencari apa sih maknanya, kenapa saya, menderita penyakit ini, misalnya seperti itu ya. Kita mencoba untuk mencari benefit atau meaning-nya. Bisa jadi kalau orang muslim ketika ditimpa suatu penyakit, ya tetap bersyukur bahwa penyakit itu akan selalu mengingatkan kita terhadap kematian, kelemahan diri kita, sehingga menghindarkan kita dari sifat sombong gitu ya. Mungkin itu meaning yang kita peroleh sehingga, kita tidak terlalu tertekan dengan penyakit-penyakit yang kita alami. Yang ketiga, engaging in emotional approach. Ini metode mengungkapkan pengalaman negatif dan perasaan negatif untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan. Jadi memang banyak penelitian yang mengatakan bahwa pengungkapan diri ya itu akan meningkatkan ketahanan kita ya secara fisik dan psikologis. Kalau ada kesulitan-kesulitan atau emosi negatif dalam diri kita, itu dikeluarin ya, dikeluarin tentu saja dengan cara-cara yang baik, misalnya dengan menulis buku harian, atau berbicara dengan orang yang kita percaya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari engaging in emotional approach. Lalu accommodating to a stressor. Ini artinya kita mencoba untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kehadiran stresor dan melanjutkan hidup kita. Artinya kita tidak berfokus kepada stres yang kita alami. Kita akan terjebak pada kondisi stres adalah ketika kita terlalu fokus ya, terlalu fokus dengan kondisi itu sehingga kita mengabaikan kehidupan kita yang sebenarnya harus kita jalani ya.
orang-orang yang mengalami hipokondriasis ya, misalnya itu terlalu fokus dengan penyakit yang dimiliki ya, sehingga, dia mengabaikan hal-hal lain, potensinya dan sebagainya, dan menghabiskan waktunya hanya untuk, membuktikan bahwa dia memiliki suatu penyakit tertentu, ini bagi orang yang mengalami hipokondriasis. Nah, lalu sebenarnya tidak ada metode tunggal, untuk menghadapi stres. Bisa saja kita menggunakan keempat-empatnya, atau bisa saja kita menggunakan emotion focus coping plus problem focus coping. Nah, semua yang tertulis di sini 4 ini, nampaknya ini merupakan bagian daripada emotion focus focus coping, bukan problem focus coping. Kalau ditanya mana yang bagus, emotion focus coping atau problem focus coping, ya tergantung dari permasalahan yang kita hadapi, begitu ya. Terkadang awalnya kita menggunakan emotion focus coping dulu, baru kemudian kita membuat problem focus coping. Misalnya kita mendapatkan nilai D ya dari satu mata kuliah itu kan, tidak sesuai dengan harapan ya, kan menyebabkan kita mengalami stres. Ya, awalnya kita mungkin mengelola perasaan kita dulu ya, berpikir positif ya, mungkin ada kekeliruan atau mungkin apa, mengevaluasi diri kita, itu awalannya. Tapi kemudian setelah emosi kita tenang, biasanya kita akan berpikir untuk mencari solusinya, masih bisakah ini diubah misalnya seperti itu ya. Sehingga tidak ada satu coping yang terbaik ya, biasanya kita akan membuat kombinasi dari berbagai jenis coping yang sudah diterangkan tadi. Nah, kemudian kita dalam menghadapi stres juga cenderung konsisten ya. Artinya, kalau kita terbiasa untuk menghindari masalah, maka biasanya terhadap situasi-situasi penuh stres lainnya kita juga akan menghindar ya. Ini dikatakan dalam buku Sarafino demikian. Kemudian orang jarang hanya menggunakan satu jenis metode coping. Tadi sudah saya jelaskan, kita akan membuat kombinasi ya. Orang menggunakan metode yang berbeda dalam menghadapi stres jangka pendek dan jangka panjang. Jelas, ketika kita mengalami sakit kepala, itu menyebabkan kita stres ya, tapi stresnya jangka pendek kan. Biasanya kita langsung, membeli obat, kemudian kita minum ya, itu, adalah coping problem ya, problem fokus coping. Tapi kalau kita mengalami penyakit kronis yang bertahun-tahun ya, problem fokus coping tidak cukup, tapi kita juga perlu menggunakan emotion focus coping untuk bisa menerima diri kita, penyakit kita, dan semua kelemahan yang muncul akibat penyakit itu. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa meskipun metode yang digunakan orang untuk mengatasi stres berkembang, ya berkembang dari transaksi kita terhadap lingkungan, berubah-ubah metode kita. Namun katanya orang dewasa ini lebih banyak menggunakan problem focus coping ya. Sedangkan lansia itu lebih banyak menggunakan emotion focus coping ya. Jelas karena lansia mungkin tidak lagi merasa bahwa menilai dirinya kompeten ya untuk mungkin meningkatkan sumber daya dalam dirinya udah nggak mampu lagi sehingga lansia copingnya lebih banyak ya udah menerima, bersabar dan sebagainya. Kalau orang dewasa mungkin lebih banyak ya menggunakan problem focus coping, mengusahakan gitu agar tuntutan lingkungan bisa dipenuhi atau mengubah tuntutan lingkungan agar tidak terlalu tinggi. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian tentang gender and sociocultural differences in coping ya. Laki-laki katanya cenderung menggunakan problem focus coping ya daripada perempuan. Ya jelas bahwa perempuan sangat mementingkan perasaan sehingga kalau mengalami stres jalan keluarnya nanti dulu yang penting perasaannya dulu tenang ya. Ketika pria dan wanita adalah sama dalam pekerjaan, pendidikan, tidak ada perbedaan gender. Artinya
perempuan-perempuan yang bekerja lebih cenderung menggunakan problem focus coping daripada emotion focus coping. Begitu juga orang dengan status sosial ekonomi dan pendidikan yang tinggi juga cenderung menggunakan problem focus coping. Nah, uniknya di sini katanya orang Asia, Afrika, Hispanik Amerika ya menggunakan emotion focus coping, sedangkan orang Amerika kulit putih cenderung menggunakan problem focus coping. Oke, tapi ini hasil penelitian yang dilakukan sekian puluh tahun yang lalu ya, mungkin ada perbedaan saat ini. Mungkin boleh dibaca jurnal-jurnal hasil penelitian mengenai coping ini ya dari gender dan socio-cultural. Nah, kemudian kita masuk ke proaktif coping. Maksudnya apa sih proaktif ini? Kita mencegah stres ya, pengatasan stres sebelum stres itu terjadi begitu. Jadi yang pertama, tindakan pencegahan stres yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan dukungan sosial, ya. Mungkin, dukungan sosial yang maksudnya di sini adalah misalkan, kita tahu bahwa kita akan menghadapi suatu situasi penuh stres akibat pekerjaan kita atau pendidikan kita, maka kita mencoba menata apakah kita memiliki dukungan sosial yang baik atau tidak. Apakah ada orang-orang ya yang menjadi tempat kita bertanya untuk mendapatkan dukungan informasi, kemudian apakah, kita juga, memiliki dukungan secara finansial dan sebagainya. Nah, ini kita tata dulu untuk mencegah munculnya stres yang akan kita alami, akibat pekerjaan atau pendidikan kita atau misalnya sebelum menikah ya kita menata dulu kita punya dukungan sosial atau tidak ya. Kita sudah mempelajari berbagai jenis dukungan sosial ya. Nah, kemudian meningkatkan personal control ya. Artinya ini akan mencegah. Personal kontrol yang rendah menyebabkan seorang berhenti berusaha. Jadi dia merasa tidak mampu. Jadi efikasi diri ini terkait dengan personal control ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, ya kita mestinya juga menilai apakah efikasi diri kita tinggi. Keyakinan kita bahwa kita akan mampu menyelesaikan itu tinggi atau tidak. Nah, ketika efikasi diri kita rendah, kemungkinan ya kita akan mengalami stres ya ketika menghadapi tekanan. Namun ketika efikasi diri kita tinggi pada suatu hal yang akan kita hadapi, ini akan mengurangi daripada stres yang kita alami. Kita menjadi lebih merasa bahwa kita mampu mengendalikan situasi. Nah, misalnya orang dengan penyakit kronis yang menyakitkan dan melumpuhkan, ya bisa jadi mereka akan berhenti melakukan terapi fisik. Karena apa? Karena merasa, "Ah, ini nggak ada gunanya," gitu ya. Nah, maka perlu memang pendampingan psikolog ya, bantuan psikologis diperlukan untuk mereka yang mengalami penyakit kronis agar tidak helplessness ya, agar tidak berputus asa karena merasa bahwa dirinya tidak mampu mengontrol penyakitnya. Lalu yang berikutnya organizing one's work better. Maksudnya apa ini? Nah, orang yang mengalami stres karena berpikir bahwa mereka tidak mencukupi waktu atau mereka nggak punya dunianya ini belum baik, belum diatur dengan baik begitu ya. Maka perlu pencegahannya adalah manajemen waktu ya. Oh, ini saya mengambil mata kuliah sekian SKS. Gimana caranya supaya saya nggak stres? Ya buatlah semuanya menjadi baik, tertata gitu ya. Misalnya mengatur waktu kapan kita harus kerja, kapan kita harus, bersenang-senang dengan teman-teman kita mungkin ya, kapan kita harus mengerjakan tugas dan sebagainya, itu di-manage. Ini adalah langkah dari mencegah munculnya stres. Kemudian berolahraga ya, ini jelas kita semua setuju ya, bahwa berolahraga dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesehatan. Menyiapkan diri dalam menghadapi situasi penuh stres ya, misalnya kita akan ujian, ya itu situasi penuh stres, coba lakukan latihan pernafasan dan sebagainya gitu ya. Atau, pikiran kita bahwa kita mampu gitu ya. Ini adalah langkah-langkah untuk mencegah munculnya stres. Nah, kalau stres sudah terjadi, bagaimana mengurangi stres yang kita alami bisa dengan menggunakan medication atau obat-obatan ya, seperti benzodiazepin ya.
atau jenis beta blockers ya. Ini mungkin, yang di bidang kesehatan, ini paham betul ya jenis-jenis obatan untuk menurunkan tingkat stres. Namun perlu menjadi catatan kita bahwa obat-obatan ini adalah agen dari luar yang masuk ke tubuh kita, yang kemudian membantu kita meringankan stres yang kita alami. Tapi obat-obatan ini tidak meningkatkan keterampilan kita dalam menghadapi stres. Artinya ketika stres itu datang lagi, kita akan bergantung pada obat-obatan itu. Alangkah lebih baik ketika yang kita tingkatkan adalah keterampilan kita dalam menghadapi stres, kemampuan kita dalam menghadapi stres itu sendiri. Misalnya dengan relaksasi ya. Kita terbiasa melakukan relaksasi, sehingga ketika ada situasi stres, kita langsung otomatis deh, tarik nafas panjang, lepaskan gitu ya, kemudian atur pikiran kita, ambil pikiran positif, masukkan ke dalam diri kita gitu ya, kita udah terbiasa dengan itu, nah ini berarti akan meningkatkan kompetensi kita dalam dalam menghadapi stres. Lalu bisa dengan systematic desensitization, ini salah satu ya dari terapi yang ditawarkan, psikoterapi yang ditawarkan dari aliran psikologi yaitu behaviorisme ya. Kita mengenal tokoh behaviorisme, ada Ivan Pavlov ya dengan pengkondisian klasiknya ya, classical conditioning ya. Nah, ini pakai prinsipnya classical conditioning, kita memasangkan objek atau situasi yang penuh stres itu dengan peristiwa yang menyenangkan. Misalnya tadi ya, misalkan kita menghadapi situasi tekanan, nah kita pasangkan misalnya dengan satu pikiran positif hasil dari relaksasi, kita coba buat afirmasi positif ya. Saya bisa begitu ya. Kemudian relaksasi. Nah, jadi ketenangan dari relaksasi ditambah dengan stres, awalnya stres saja, kondisi tekanan akan menyebabkan kita mengalami ketegangan emosional. Tapi ketika dipasangkan dengan relaksasi, maka yang muncul nanti adalah ketenangan. Jadi pemasangan itu. Bisa juga dengan biofeedback ditambah dengan relaksasi otot progresif ya. Nah, kemudian modeling ya, modeling ini artinya melihat model yang mirip dengan apa yang kita alami ya, lalu kita melakukan, mmm, mencontoh apa yang dilakukan orang lain, kita cobakan pada diri kita untuk mengurangi stres kita ya. Ini kemudian pendekatan yang berpusat pada proses kognitif. Nah ini, biasanya kita mengalami stres karena adanya kesalahan berpikir. Kita punya keyakinan-keyakinan yang irasional, yang belum kita buktikan gitu ya, kebenarannya. Ini benar nggak pikiran saya gitu ya, atau ini hanyalah prasangka saja. Kebanyakan kita mengalami stres ya karena prasangka negatif kita belum membuktikan itu. Maka di dalam metode, terapi kognitif ya, kita melakukan restrukturisasi pola pikir daripada klien kita. Ya misalnya dengan teknik Sokratik ya, atau teknik Sokratik menanyakan kembali apa yang kita pikirkan, benar nggak gitu ya, misalnya, "Duh, saya ini orang yang paling menderita." Benar nggak kita orang yang paling menderita di muka bumi ini gitu ya? Kita menanyakan kembali itu, benar nggak ya? Kemudian bisa juga dengan teknik, eee, menguji kebenaran ya dari apa yang kita pikirkan ya, atau dalam bahasa psikoterapinya kognitif adalah namanya reality testing ya, dites realitasnya, benar nggak ini untuk melakukan restrukturisasi pola pikir kita. Atau dengan mengkombinasi dari berbagai, cara ya, stress management ya, bisa ini disebut dengan pendekatan multimodal. Nah, massage ya atau pijat ya ini juga bisa mengurangi stres ya, kecemasan, depresi itu bisa dikurangi dengan terapi pijat. Meditasi, hipnosis juga bisa mengurangi, stres yang kita alami.
Nah, lalu ini ada yang lebih spesifik, bagaimana mengurangi stres ya, melakukan manajemen stres untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Ingat dari materi sebelumnya bahwa penyakit jantung ini lebih beresiko pada orang dengan tipe A ya, perilaku tipe A. Yang tipe A ini memiliki ciri ya salah satunya mereka memiliki apa, istilahnya itu, apa ya, rasa bersaing begitu ya, dengan orang lain, kompetitif nah bahasanya ya, punya kompetisi ya, yang tinggi dengan orang lain, itu salah satunya. Namun yang paling beresiko membuat kita mengalami penyakit jantung adalah kemarahan. Jadi tipe A ini, tipenya mudah ya, mudah sekali marah, kemudian memiliki rasa permusuhan ya. Maka, yang perlu kita lakukan untuk mengurangi resiko penyakit jantung adalah modifikasi. Modifikasi perilaku kita dari tipe A, kita ubah menjadi tipe B ya. Hmm. Nah, bisa juga farmakoterapi, namun lebih baik kita meningkatkan kompetensi diri kita daripada hanya meminum obat-obatan ya. Kemudian treating hypertension ya. Ini bisa menggunakan teknik tunggal seperti relaksasi, mengurangi tekanan darah, meditasi gitu ya. Nah, atau program multidimensional yang terdiri metode kognitif ya dan behavior. Nah, ini sudah mengarah ke terapi namanya kognitif behavior terapi. Ini juga sangat baik untuk menurunkan tingkat stres dan mencegah resiko penyakit jantung ya. Oke, demikian dulu penjelasan mengenai materi kita hari ini yaitu coping stress. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan dalam forum diskusi. Dan setelah ini, silahkan mengikuti kuis yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.